Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fortuna, nomor BP 18 10 11 52 61 0442. Mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi 2 dengan dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom Mkom, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan mimpi saya sebagai seorang digital entrepreneur, yang mana saya memiliki judul Sistem Informasi Penjualan Toko Online Mebel Berbasis Web. Digital entrepreneur merupakan kegiatan bagi pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala ruang lingkup dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat, dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis baru dan pekerjaan baru. Digital entrepreneur merupakan bisnis digital dan keterampilan untuk mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi ke dalam pengembangan usaha di dunia global. Membangun toko online merupakan salah satu ide bagus untuk menjadi seorang digital entrepreneur, yang mana kita membangun sebuah platform sebagai sarana transaksi jual beli produk secara online. Karena pada zaman saat ini toko online lebih marak di kalangan masyarakat. Toko online juga termasuk potensi bisnis e-commerce yang besar di Indonesia dan juga salah satu bisnis online terbaik. Saya memiliki mimpi menjadi seorang digital entrepreneur dengan ingin membangun sebuah toko online, yang mana sebelumnya sudah membangun sebuah toko tetapi belum berbasis online. Dengan itu, saya ingin mengawalinya dengan membuat sebuah akun sosial media di Facebook ataupun di Instagram, yang mana membuat sebuah platform jual beli yang diawali hanya dengan sebuah sosial media. Dengan memiliki toko online sendiri, saya bisa memiliki kendali penuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin muncul, dan juga bisa mengembangkan bisnis yang saya rencanakan. Instagram ataupun Facebook merupakan salah satu wadah yang juga bisa mengembangkan toko online, karena di Instagram ataupun Facebook kita juga bisa menentukan siapa yang akan menjadi target market kita. Model bisnis yang tepat sesuai produk yang ingin kita tawarkan, Instagram ataupun Facebook juga merupakan awalan dalam membangun toko online ini. Apabila saya berhasil mengembangkan platform melalui Facebook ataupun Instagram, saya ingin membangun sebuah platform sendiri berupa aplikasi ataupun web untuk toko online ini, yang mana seiring berkembangnya zaman, bisnis digital pasti akan lebih diminati oleh orang awam, apalagi dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19, yang mana membuat orang-orang untuk jaga jarak dan jarang untuk keluar rumah. Dengan itu, toko online ini salah satu alat untuk bisa belanja dengan hanya menggunakan sosial media saja, atau hanya bisa berada memilih di rumah saja, tanpa perlu mengeluarkan waktu yang banyak untuk pergi keluar rumah. Dengan berbelanja di toko online, kita juga bisa lebih melihat referensi banyak yang lainnya. Membangun toko online ini merupakan mimpi saya yang akan saya jadikan sebagai seorang digital entrepreneur, sambil menjalani aktivitas sebagai seorang mahasiswa. Tentunya, apabila kita membangun sebuah bisnis, kita harus mengerti dengan adanya 4 konsep 4G, yang mana yang pertama critical thinking, creativity thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Yang pertama yaitu critical thinking. Critical thinking dalam membuat karya atau membangun sebuah bisnis, kita harus berpikir kritis dalam menyikapi fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana merupakan adanya persaingan di sekitar kita. Dengan itu kita harus berpikir kritis untuk memunculkan ide-ide baru. Selanjutnya, creativity thinking. Berpikir kreatif dapat menumbuhkan daya saing di era saat ini. Apabila kita memiliki daya kreativitas yang lebih tinggi, maka itu akan memungkinkan untuk lebih memajukan bisnis online kita. Selanjutnya, untuk komunikasi dan kolaborasi. Itu saling berhubungan, yang mana membangun kerjasama antara satu sama lain, agar supaya adanya kolaborasi antar toko online kita itu. Hanya itu penjelasan saya tentang digital entrepreneur saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi penjualan toko online mebel ini.
Yang pertama, tahap analisa kebutuhan sistem. Pengembangan sistem informasi penjualan toko online mebel ini diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Analisis diperlukan agar dalam proses pengembangan tepat sasaran dan difungsikan dengan baik sebagai sistem informasi penjualan toko mebel ini. Kebutuhan minimal yang harus ada menurut hasil observasi yaitu 1. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data sirkulasi penjualan toko online mebel. Yang kedua, sistem informasi dapat digunakan untuk mencari informasi koleksi barang baru. Yang ketiga, sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data barang. Yang keempat, sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah dan menampilkan informasi terkait toko online mebel. Yang kelima, sistem informasi dapat membantu pembuatan laporan mengenai data transaksi jual beli, data pembeli, data penjual, dan data barang. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan hardware dan software. Analisis spesifikasi kebutuhan hardware dan software dilakukan untuk mengetahui kebutuhan agar sistem informasi penjualan toko online mebel dapat dijalankan dengan baik tanpa terkendala. Spesifikasi dari alat-alat yang digunakan untuk menjalankan sistem ini yaitu PC atau laptop, web server SAM versi 3.2.4, database server MySQL, Sublime Text 3, dan web browser. Untuk tahap desain sistem yang akan dikembangkan meliputi perancangan UML, database, dan user interface. Untuk UML, yang pertama digunakan yaitu use case diagram. Use case diagram terdiri dari aktor dan interaksi yang dilakukannya dalam sebuah sistem. Use case diagram untuk sistem informasi penjualan toko online mebel yang dikembangkan yaitu ini ada use case diagram sistem informasi penjualan online. Yang mana ada member, pemilik, dan admin. Tugas admin bisa mengelola seluruh sistem, yang mana bisa login, terus admin bisa mengolah data member dan mengolah data barang. Selanjutnya untuk member bisa login apabila dia sudah menjadi anggota. Yang mana member bisa melakukan transaksi, mencari barang, dan memesan barang. Sedangkan untuk pemilik hanya bisa melihat laporan dan login dan logout saja. Berbeda dengan admin yang bisa mengelola seluruh sistem yang ada. Selanjutnya untuk kelas diagram. Kelas diagram untuk login user membutuhkan username dan password, sedangkan untuk admin, username, password, ID admin, nama, dan alamat, yang mana admin bisa mengelola data barang dan kelola data transaksi. Untuk customer di sini bisa untuk masuk dengan username, password, nama, alamat, email, dan nomor HP, yang mana customer bisa memilih barang dan melakukan transaksi. Sedangkan untuk toko online itu sendiri dibutuhkannya kode barang, nama barang, harga. Yang mana di situ bisa mengelola data barang, transaksi, dan pemesanan. Sedangkan untuk barangnya tersendiri membutuhkan kode barang, nama barang, dan jenis atau merek barangnya. Selanjutnya untuk activity diagram. Activity diagram terdiri atas admin, toko online, dan customer, yang mana admin ini bisa mengelola data barang dan memajang barang di toko online tersebut, sehingga customer bisa memilih barang yang sudah dipajang di toko online itu. Apabila customer sudah memilih barang, dia bisa memasukkan ke keranjang belanja dan melakukan transaksi, yang mana nanti bisa dikelola data transaksi oleh admin. Apabila itu semua sudah selesai, maka admin bisa mengirim barang dan customer bisa menerima barang tersebut. Selanjutnya untuk sequence. Untuk sequence admin untuk login, admin harus memiliki username dan password. Selanjutnya admin bisa mengelola data barang dan mengelola data transaksi. Sedangkan untuk sequence customer juga harus memiliki username dan password, sehingga customer bisa memilih barang dan memilih transaksi menggunakan apa. Selanjutnya untuk perancangan database. Perancangan database dalam sistem informasi penjualan toko online mebel yang dikembangkan adalah yang pertama ada database admin yang terdiri dari ID admin, username, password, dan nama lengkap.
Selanjutnya database pelanggan. Database pelanggan yaitu ID pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, nama pelanggan, dan telepon pelanggan. Untuk database pembelian, ada ID pembelian, ID pelanggan, tanggal pembelian, total pembelian. Untuk database pembelian produk, ada ID pembelian produk, ID pembelian, dan ID produk. Sedangkan untuk database produk itu tersendiri ada ID produk, nama produk, harga produk, jumlah produk, foto produk, dan deskripsi produk. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan ketika akan menjalankan programnya dengan database. Nah, di sini kita akan menjalankan localhost-nya. Sebelum menjalankan localhost, SAM kita harus sudah aktif yang Apache dan MySQL-nya. Apabila sudah aktif, kita langsung membuka localhost-nya. Ini adalah tampilan awalnya, yang mana saya sudah membuat sebuah database bernama Toko Online Dwi. Di sini saya juga sudah membuat tabel-tabelnya, yaitu tabel admin, tabel pelanggan, tabel pembelian produk, dan tabel produk. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tabel admin. Struktur dari tabel admin ini yaitu ada ID admin yang menggunakan tipe integer, username menggunakan variabel chart, password, nama lengkap yang mana juga menggunakan variabel chart. Selanjutnya, untuk kita memasukkan data, kita bisa masukkan di sini secara manual. Selanjutnya untuk pelanggan. Untuk pelanggan yang mana memiliki struktur ID pelanggan dengan tipe integer, email pelanggan, password pelanggan, nama pelanggan, telepon pelanggan yang menggunakan tipe variabel chart. Selanjutnya untuk pembelian. Untuk pembelian, strukturnya yaitu ID pembelian, ID pelanggan, tanggal pembelian, dan total pembelian. Untuk tanggal pembelian ini kita menggunakan tipe date atau tanggal. Sedangkan untuk yang lainnya kita menggunakan tipe integer. Untuk pembelian produk. Untuk pembelian produk ini strukturnya berupa ID pembelian produk, ID pembelian, dan ID produk. Hanya 3 ini saja. Selanjutnya untuk produk. Strukturnya yaitu ID produk menggunakan integer, nama produk menggunakan variabel chart, harga produk dan jumlah produk menggunakan integer, sedangkan foto produk menggunakan variabel chart, dan deskripsi produk ini menggunakan teks. Ini merupakan database toko online saya tentang toko online mebel ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sublime text, yang mana saya sudah membuat sebuah folder toko online yang berjudul Toko Online Dwi. Di sini sudah ada folder admin yang berisi indeks PHP, tambah produk, pembelian produk, pelanggan, dan juga produk. Di sini saya sudah mengisi data-datanya apa-apa saja yang akan saya isikan nanti di webnya. Selanjutnya, untuk masuk ke dalam web, kita harus masuk dulu ke web browser, yang mana kita masuk ke localhost toko online yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan localhost toko online saya. Yang pertama ada home, ada produk, ada pembelian, pelanggan, dan juga logout. Untuk home itu tersendiri, apabila kita klik ini, akan muncul tulisan selamat datang administrator. Di sini home ini bertujuan apabila ada admin yang login, dan maka muncullah tulisan seperti ini. Selanjutnya untuk produk kita bisa untuk menambahkan data produk dan juga bisa menghapus aksi data produk ini, yang mana data produk tersebut ada nomor, nama, harga, jumlah, dan juga foto. Jadi apabila kita ingin menghapus data produk yang sudah diinputkan ini, kita tinggal klik hapus saja. Dan apabila kita ingin mengubah data produk ini, kita juga bisa langsung mengklik ubah
Untuk menambahkan data, kita klik tambah data, kita tambahkan data-data apa saja yang akan kita isi, dan juga bisa untuk mengambil fotonya dari sini. Itu untuk tambah produk. Selanjutnya untuk form pembelian. Di form pembelian ini ada data pembelian yang mana ada nomor, nama pelanggan, tanggal, total, dan aksi. Di sini akan memunculkan tanggal berapa pelanggan melakukan transaksi jual beli tersebut, dan itu kita inputkan. Di sini ada dua nama pelanggan yang sama, tetapi melakukan transaksi di hari yang berbeda. Untuk aksi detailnya ini, detail ini untuk ID pelanggan, berarti apabila nama pelanggannya sama, berarti detailnya sama. Untuk selanjutnya, data pelanggan yang berbeda memiliki detail aksi yang berbeda juga. Pelanggan bisa melakukan transaksi di hari yang berbeda berturut-turut seperti nomor 1 dan 2 ini. Ini adalah total belanja pelanggan berdasarkan apa-apa saja barang yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya untuk form pelanggan. Untuk form pelanggan, data pelanggan sudah diinputkan yang mana nama-nama orang ini sudah melakukan seperti input email dan nomor telepon untuk mendaftar menjadi seorang pelanggan. Yang mana di sini juga bisa kita menghapus data pelanggan siapa yang ingin kita hapus apabila pelanggan tersebut sudah tidak menjadi pelanggan atau gimananya. Kita tinggal langsung klik icon hapus ini. Selanjutnya untuk logout, kita tinggal logout. Sudah, hanya itu program saya. Hanya itu penjelasan tentang digital entrepreneur saya dan juga penjelasan tentang program saya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.